Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aljundi dengan NIM P05120221038 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek legal etik keperawatan jiwa. Yang pertama ada etik keperawatan, yaitu sudut pandang pada apa yang baik dan benar untuk kesehatan dan kehidupan manusia, dan bisa juga mengarahkan bagaimana seseorang perawat harus bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Berikut ini adalah sumber hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal 52, pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. Yang kedua, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang keempat, menolak tindakan dan mendapatkan isi rekam medis. Ini adalah merupakan hak pasien jiwa secara umum. Yang pertama yaitu hak untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, hak untuk berpakaian. Yang ketiga, hak untuk beribadah. Keempat, hak untuk dipekerjakan apabila memungkinkan. Dan hak untuk menyimpan dan membuang barang. Selanjutnya, hak untuk melaksanakan keinginan. Dan terakhir, hak untuk memiliki hubungan kontraktual. Berikut ini adalah beberapa alasan ketika masuk rumah sakit jiwa. Yang pertama, berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, membutuhkan perawatan. Yang ketiga, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Berikut ini adalah istilah tentang di keperawatan jiwa. Yang pertama, restraint adalah aplikasi langsung kekuatan fisik pada seseorang. Yang kedua, seclusion atau pengasingan adalah pengurangan seseorang bukan keinginan sendiri dalam konstruksi kasus, ruang terkunci, dan sebuah jendela keamanan atau kamera untuk monitoring visual langsung. Di sini ada hierarki dalam membatasi pasien jiwa. Pembatasan bisa dapat dimakna dibatasi secara fisik atau dibatasi secara pilihannya. Hierarki dalam yang paling restriktif ke yang kurang restriktif sebagai berikut. Yang pertama, ekstremitas tubuh. Yang kedua, batasan ruang gerak. Yang ketiga, batasan dalam aktivitas sehari-hari, misal acara TV atau waktu merokok dan komunikasi. Keempat, aktivitas yang bermakna, misal akses untuk ikut rekreasi. Yang kelima, pilihan perawatan. Yang ketujuh, kontrol sumber keuangan. Kedelapan, ekspresi verbal dan emosional. Di sini ada prinsip moral dalam praktek keperawatan, yaitu yang pertama adalah autonomi. Autonomi adalah setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih rencana kehidupan dan cara mengatur dirinya, serta menghargai harkat dan martabat manusia sebagai individu yang dapat memutuskan yang terbaik untuk dirinya. Setiap tindakan keperawatan harus melibatkan pasien dan berpartisipasi dalam membuat keputusan yang berhubung dengan asuhan keperawatan. Yang kedua adalah benefisensi. Benefisensi adalah prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan orang lain, tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain, serta perawat secara moral berkewajiban membantu orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dan mencegah timbulnya bahaya. Yang ketiga, non-malevensi dan kemaslahatan. Prinsip non-malefisensi dan kemaslahatan dapat dilihat kontinum rentang dari bahaya yang tidak berarti sampai menguntungkan bagi orang lain dengan melakukan yang baik. Menuntut perawat menghindari yang membahayakan pasien selama memberikan asuhan keperawatan, serta bekerja dengan konsep dalin di rumah sakit. Yang keempat, ada keadilan.
Keadilan merupakan suatu prinsip moral untuk berlaku adil terhadap semua pasien sesuai dengan kebutuhan, serta setiap individu mendapatkan tindakan yang sama, berarti mempunyai kontribusi yang relatif sama untuk kebaikan kehidupan seseorang. Kejujuran dan kerahasiaan serta kesetiaan. Kejujuran adalah kewajiban untuk mengungkapkan yang sebenarnya atau tidak membohongi pasien didasarkan pada hubungan saling percaya. Sedangkan kerahasiaan adalah kewajiban untuk melindungi informasi rahasia, dan kesetiaan adalah kewajiban untuk menepati janji. Ini adalah dalam metode dalam mengambil keputusan etis. Yang pertama yaitu menunjukkan maksud baik, yang kedua mengidentifikasi semua orang penting, yang ketiga mengumpulkan informasi yang relevan, keempat mengidentifikasi prinsip etis yang penting, kelima mengusulkan tindakan alternatif, dan terakhir melakukan tindakan. Di sini juga adalah masalah legal dalam praktek keperawatan. Dapat terjadi bila tidak tersedia tenaga keperawatan yang memadai, tidak tersedia standar praktek, dan tidak ada kontrak kerja, serta perawat profesional perlu memahami aspek legal untuk melindungi diri dan melindungi hak-hak pasien, dan memahami batasan legal yang mempengaruhi praktek keperawatan, dan berpedoman legal undang-undang praktek peraturan keperawatan Kementerian Kesehatan nomor 1239 dan hukum adat. Di sini ada liabilitas dalam keperawatan jiwa. Yang pertama pasien bunuh diri, yang kedua gagal mendiagnosa, ketiga masalah terkait dengan SCT, keempat penyalahgunaan obat-obatan psikoaktif, yang kelima melanggar kerahasiaan, keenam gagal merujuk pasien, ketujuh gagal untuk melaporkan penganiayaan, kedelapan tidak adanya informan consent. Dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan kondisi jiwa seseorang, ada yang pertama tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang diduga memiliki kelalaian jiwa perlu mendapatkan penyelidikan dari seseorang ahli kesehatan jiwa. Yang kedua adalah argumen yang menyebutkan bahwa seseorang yang didakwa melakukan tindakan kriminal dianggap tidak bersalah karena orang tersebut tidak bisa mengontrol perbuatannya atau tidak mengerti perbedaan antara benar dan salah yang dikenal dengan peraturan M. Night-10. Yang ketiga, saat seorang tersebut memenuhi kriteria, dia dapat dinyatakan tidak bersalah karena mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya yaitu minimalkan liabilitas. Yang pertama ikut standar, yang kedua berikan perhatian keperawatan yang kompeten, ketiga hubungkan empati, hormat dan bela rasa, keempat dokumentasi lengkap dan objektif dan tepat waktu dan tepat sasaran, kelima perawat menolong di tempat umum. Selanjutnya dan yang terakhir ada standar keperawatan. Yang pertama adalah pedoman praktek keperawatan yang aman dan tepat. Yang kedua menekankan tanggungan dan tanggung jawab. Tanggung jawab mengacu pada pelaksanaan tugas yang dikaitkan dengan peran perawat, sedangkan tanggungan dapat memberikan alasan atas tindakan keperawatan yang diberikan atas diri pasien, profesi, atasan, dan masyarakat. Itulah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.